Nah, kemudian untuk yang ketiga, syaratnya adalah mendapatkan nilai yang tertinggi pada kategori yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini kita akan berbagi update informasi, yaitu 5 syarat guru yang lulus passing grade ini nanti bisa ditempatkan di sekolah asal kita, teman-teman, atau di sekolah induk kita masing-masing. Tentunya setiap teman-teman yang sudah lulus passing grade ini pastinya ingin sekali ditempatkan di sekolah induknya masing-masing. Apalagi mungkin sekolah tersebut itu dekat dengan rumah kita, atau mungkin kita sudah merasa nyaman kalau misalkan kita nanti ditempatkan di sana. Kira-kira apa sih 5 syarat guru lulus passing grade itu bisa ditempatkan di sekolah induk? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, setidaknya ada 5 syarat yang teman-teman harus penuhi supaya teman-teman itu bisa ditempatkan di sekolah induk masing-masing ya. Jadi di sini nanti kita asalnya dari sekolah A, misalkan kita nanti bisa ditempatkan di sekolah A. Nah, ini tentunya teman-teman bisa melihat pada hasil seleksi P3K tahap 2 kemarin. Nah, di sini nanti 5 syarat untuk guru lulus passing grade ini supaya bisa ditempatkan di sekolah induk. Ini adalah kira-kira apa? Tentunya adalah khusus untuk teman-teman THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman di sini masih ingat terkait tentang video sebelumnya, yaitu siapa saja sih yang nanti akan masuk ke keranjang atau masuk ke cloud. Nah, di sini ada 2 kondisi ya. Kondisi pertama itu adalah jika kebutuhan dengan guru yang lulus passing grade itu tidak seimbang. Artinya, guru lulus passing grade itu lebih banyak jumlahnya daripada kebutuhan yang ada di sekolahnya. Maka nanti teman-teman akan masuk ke cloud ya. Ini terdiri dari yang pertama misalkan THK 2 yang kalah nilai pada kategori yang sama. Kemudian guru honor sekolah negeri yang kalah urutan kategori. Kemudian guru honor sekolah negeri yang kalah urutan nilai. Kemudian kondisi yang kedua ini adalah yang tidak memiliki sekolah induk, terdiri dari lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kategorisasi ini nanti terdiri dari 4 ya. Nah, di sini kategori yang pertama ini adalah THK 2. Ini adalah kategori puncak, teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah guru honor negeri, lulusan PPG dan juga guru honor swasta. Nah, di sini nanti jika dalam satu kategori yang sama, ini nanti akan diambil nilai yang lebih tinggi. Misalkan untuk yang pertama, ini adalah THK 2 yang kalah nilai pada kategori yang sama. Misalkan dalam satu sekolahan itu ada 2 kebutuhan yang lulus passing grade. Nah, ini THK 2 kalah nilai ya. Ini ada 2, 1, nah 1. Nah, ini adalah di sini kategorinya sama, yaitu sama-sama THK 2-nya atau guru honor sekolah negerinya. Kemudian nilai yang paling tinggi misalkan yang di sini. Nilai akhirnya berarti yang mengisi ini. Kemudian yang peserta kedua ini adalah masuk ke keranjang. Kemudian yang kedua, guru honor sekolah negeri kalah urutan kategori. Nah, di sini misalkan ada satu kebutuhan ya. Nah, di sini ada satu kebutuhan, ada 2 guru, yaitu di sini yang pertama ini adalah misalkan THK 2, yang ini adalah guru honor sekolah negeri. Otomatis di sini kategori puncak yang mengisi formasi, yaitu peserta nomor pertama. Yang ini masuk ke keranjang lagi. Guru honor sekolah negeri yang kalah urutan nilai. Nah, sama-sama guru honor sekolah negeri tapi kalah urutan nilai. Nah, di sini nanti teman-teman kalau memiliki pesaing yang seperti itu, nanti siap-siap untuk masuk ke cloud. Kemudian kondisi berikutnya ini adalah yang nggak punya sekolah induk, yaitu lulusan PPG dan juga guru swasta. Ini sudah sangat jelas. Nah, berikutnya 5 syarat guru yang lulus passing grade ini bisa ditempatkan di sekolah induk. Ini adalah yang pertama. Nah, ini teman-teman, yang pertama adalah sekolah induk yang memiliki kebutuhan. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan di sekolahnya induk teman-teman ini dia itu memiliki kebutuhan atau membuka formasi misalkan, maka nanti teman-teman itu berpeluang untuk ditempatkan di sekolah tersebut. Tentunya nanti juga disertai dengan syarat-syarat lain. Syaratnya apa? Yang kedua, yaitu tidak memiliki pesaing sesama passing grade. Nah, nanti akan kita contohkan ya. Jika teman-teman di sekolahnya itu misalkan ada satu formasi, kemudian teman-teman ini adalah lulus passing grade dalam
satu sekolah itu, maka teman-teman nanti otomatis akan masuk ke sekolah induknya, akan ditempatkan di sana. Kemudian mendapatkan nilai tertinggi pada kategori yang sama. Misalkan kita memiliki pesaing ya, misalkan kita memiliki pesaing sesama THK2 atau sesama guru honorer sekolah negeri, maka kita kalau ingin ditempatkan di sekolah induk ini kita harus memiliki nilai yang lebih tinggi. Karena kalau kebutuhannya hanya satu, yang lulus passing grade 2 nanti akan diambil dari kategorisasi yang paling atas, dan juga kalau sama nanti diambilkan dari nilai yang paling atas. Yang keempat, masuk dalam kategori puncak. Nah ini teman-teman, misalkan ada satu kebutuhan ya, satu kebutuhan di sekolahnya teman-teman ini. Berikutnya teman-teman itu statusnya adalah THK2. Meskipun memiliki pesaing yang lain, maka teman-teman nanti akan langsung ditempatkan ya. Nah yang lain nanti akan masuk ke keranjang, seperti itu. Jadi karena ini adalah yang puncak ya. Kemudian yang kelima, guru honorer sekolah negeri yang kalah urutan nilai. Nah sekolah negeri kalah urutan nilai nanti teman-teman tidak bisa ditempatkan setelah induk. Jadi di sini nanti adalah harus menang ya, mendapatkan nilai yang lebih tinggi, baik itu dari kategori atau juga dari urutan nilai. Ini adalah harus lebih tinggi. Nah contohnya bagaimana? Nah contoh untuk yang pertama ini adalah sekolah induk yang memiliki kebutuhan. Nah misalkan di sini di sekolah A ini kan memiliki satu kebutuhan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman ini di sini lulus passing grade misalkan satu orang ini lulus passing grade, berarti di sini nanti maka teman-teman akan bisa ditempatkan di sekolah induknya ini. Nah jadinya nanti akan seperti ini, yaitu berganti ya, berubah. Jadi nanti teman-teman akan ditempatkan di sekolah induk kalau misalkan kondisinya adalah seperti ini. Jadi kita satu-satunya yang lolos passing grade karena nggak akan diurutkan lagi teman-teman. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pesaing sesama PG. Nah ini sama halnya dengan contoh yang A, ini adalah juga seperti itu. Nanti akan langsung ditempatkan seperti ini. Nah ini teman-teman. Jadi dari sini formasinya mengikuti yang lulus passing grade ini. Nah ini. Nah kemudian untuk yang ketiga, syaratnya adalah mendapatkan nilai yang tertinggi pada kategori yang sama. Nah misalkan di sini untuk peserta yang ada pada sekolah B. Nah di sekolah B ini adalah kategori yang sama. Misalkan ini THK2, ini juga THK2, atau ini guru sekolah negeri juga guru sekolah negeri, namun nggak ada yaitu kategorinya itu berbeda ya, jadi sama. Jadi di sini kebutuhannya ini nanti akan masuk ke salah satu peserta yang lolos passing grade ini. Nah misalkan saja di sini untuk yang mendapatkan nilai yang tertinggi ini adalah yang peserta yang di sini. Jadi lulus passing grade dengan peringkat terbaik ini di sekolah ini akan mendapatkan tempat ya, akan di sekolahnya sendiri. Sedangkan yang di sini nggak lolos passing grade maka nanti akan dimasukkan ke cloud atau dimasukkan ke dalam keranjang. Berikutnya teman-teman yang masuk dalam kategori puncak. Nah misalkan di sini teman-teman ini adalah yang nanti akan mengisi. Ini adalah terdiri dari THK2. Ini dua peserta yang lulus passing grade-nya adalah THK2. Juga yang satunya ini adalah yaitu guru honor sekolah negeri. Maka nanti yang akan mengisi formasi di sekolahnya sendiri ini adalah nanti yang THK2 karena beliau ini adalah masuk dalam kategori puncak teman-teman. Jadi nanti akan masuk yaitu lulus passing grade dengan peringkat terbaik, maka di sekolah mendapatkan tempat. Jadi di sini peserta yang di sini kategori puncak akan mengisi formasi, sedangkan yang satunya ini akan dimasukkan ke cloud dan nanti menunggu untuk ditempatkan, dicarikan formasi di sekolah lain. Nah demikianlah teman-teman kira-kira untuk 5 syarat teman-teman supaya bisa ditempatkan di sekolah induk. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman bisa memperkirakan ya, saya nanti akan ditempatkan di sekolah induk atau mungkin di sekolah lain. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.